lakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan kegiatan eksperimen atau percobaan. Ya, dengan percobaan melakukan kegiatan merancang suatu perlakuan dengan berbagai rancangan dan diatur sedemikian rupa yang intinya adalah membuat agar variabel yang diukur oleh kita sebagai peneliti, tinggi tanaman, bobot biji per tanaman, bobot biji per hektar, jumlah anakan atau lingkar batang atau bobot buah atau dan sebagainya yang kita ukur ke warna buah atau misalnya kerapatan klorofil ya, dan segala sesuatunya itu adalah kita set sedemikian rupa sehingga variabel-variabel tersebut itu kalau berbeda satu sama lain itu semata-mata karena perlakuan yang diberikan. Kalau perlakuannya misalnya pemupukan, maka kita buat sedemikian rupa melalui eksperimen agar faktor-faktor selain pemupukan bisa dianggap sama. Tidak ada perlakuan lain yang menyebabkan ukuran buahnya berbeda selain pupuk. Tidak ada faktor lain selain pupuk yang menyebabkan misalnya jumlah anakan perumpunnya berbeda. Ya. Jadi tujuan melakukan eksperimen adalah memastikan dengan merancang tata letak perlakuan yang akan diberikan sedemikian rupa sehingga kita bisa memastikan bahwa faktor-faktor luar di luar perlakuan itu bisa kita minimalisir sebanyak-banyaknya, seminimal mungkin. Kalau bisa kita nolkan, sehingga apapun yang kita ukur adalah akibat respon terhadap perlakuan. Nah, saya ingin mengulangi sepintas. Kemudian, tetapi seringkali kita dihadapkan pada suatu keadaan bahwa kita ingin mempelajari sesuatu yang sudah ada di alam, ya sehingga kondisinya tidak bisa kita setting melalui eksperimen, apalagi eksperimen yang sangat tertata seperti di greenhouse, seperti di laboratorium itu semua tertata sekali, ya. Sebentar, kayaknya ada yang mau masuk ya ke stop sharing. Oh, betul. Oke, ya ada yang masuk. Oke, baik, sehingga kita tidak mungkin melakukan eksperimen. Kita tidak bisa melakukan misalnya ke plotnya menggunakan rancangan acak kelompok, rancangan acak kelompok lengkap, atau split plot, atau peta terbagi, atau bujur sangkar Latin. Tidak bisa sedemikian rupa. Kita tidak tahu itu faktorial atau tidak. Karena setting data sudah ada di alam. Nah, pada kondisi seperti itu, kita hanya bisa mengambil data, tapi tidak bisa mengatur data. Nah, pada kondisi seperti inilah, maka kita menggunakan penelitian survei. Jadi, kita menggunakan data yang sudah ada di alam. Tantangannya adalah, kalau eksperimen itu bisa kita atur semuanya, perlakuannya, tinggi tanaman, tinggi lokasi penelitian bisa kita atur, suhunya bisa kita atur, pencahayanya bisa kita atur agar sesuai dengan perlakuan yang kita pakai, agar sesuai dengan setting yang kita inginkan.
Tapi kalau menggunakan data yang di alam, tentu saja kita tidak bisa mengatur. Misalnya, kalau kita ingin mengetahui produktivitas kelapa sawit atau produktivitas kelapa biasa yang ditanam di dataran rendah, di dataran tinggi, di dataran sedang, tentu saja kita tidak bisa ditanam karena pohonnya baru akan berbuah minimal 5 tahun. Ya, habis waktunya untuk menunggu dari tanam sampai berbuah. Sehingga kalau kita melakukan penelitian yang seperti itu, misalnya produktivitas kopi, ya, perkebunan di dataran rendah, di dataran tinggi, di dataran sedang, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil data yang sudah ada. Kita tidak bisa mengatur agar diatur dengan RAKL atau dengan RAK dan sebagainya, ya, dengan RAL. Kita hanya bisa tinggal mengambil data. Pertanyaannya adalah bagaimana ya saya bisa membuat agar data yang saya ambil itu bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian juga kalau dianalisis menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu tantangannya. Oke, kembali ke slide sini, saya ada 2 PowerPoint yang akan saya share dengan. Dalam mengolah data menjadi sebuah informasi diperlukan adanya analisis. Aktivitas yang dilakukan manusia tidak pernah lepas dari kata atau istilah menghitung, mengukur, menganalisis. Yang menghitung, mengukur, menganalisis. Collecting data, kemudian tabulasi data, analisis data. Kemudian nantinya interpretasi data. Di bidang apapun, ya, termasuk tentu saja di bidang pertanian. Nah, bagaimana dengan survei tadi? Bahwa kita tidak bisa mengambil data atau menggunakan eksperimen karena sulit. Ya, kalau misalnya tanaman tahunan tidak bisa dieksperimen. Atau juga mungkin penelitian-penelitian ilmu sosial, kita tidak selalu bisa mengatur. Ya. Misalnya tingkat penghasilan petani berdasarkan luas lahan. Luas lahan yang di bawah 1 hektar, lahan di bawah luas lahan yang di bawah setengah hektar, luas lahan setengah hektar sampai 1 hektar, luas lahan di atas 1 hektar sampai 2 hektar. Bagaimana tingkat kesejahteraannya? Apakah lahan yang disediakan bisa menopang kebutuhan hidup petani? Tentu saja kita tidak bisa memberikan perlakuan. Yang bisa dilakukan kita survei. Kita membuat daftar pertanyaan kepada petani untuk mereka jawab. Nah, analisis data survei, kemudian kita mendapatkan data. Analisis data survei adalah data, dan saya cek dulu ya, atau saya lebih baik yang, ini aja, saya menjelaskan yang dari yang satu dulu. Ini aja, keliru. Oke, saya ulang. Saya share yang ini aja dulu. Oke, yang ini yang saya share. Oke. Penelitian metode survei. Saya menyebutkan sumbernya. Ini penelitian survei adalah suatu upaya, an attempt to collect data, suatu upaya untuk mengkoleksi data from members of population, dari suatu anggota populasi, dari berarti sampel populasi, in order to determine, agar bisa menentukan current status dari populasi terhadap
with respect to one or more variable, ya, dengan memperhatikan respect to ini ada jadi survei adalah upaya mengkoleksi data dari suatu anggota populasi, biasanya disebut sampel, ya, untuk mendapat gambaran populasi secara yang lebih luas itu seperti apa. Berdasarkan satu atau dua variabel. Ya, kalau misalnya kita ingin melihat produktivitas kelapa sawit di suatu wilayah, karena kebun misalnya di suatu provinsi itu luas sekali, maka kita bisa mengambil sampel-sampel populasi kebun sawit di kabupaten mana dan sebagainya, kemudian dilihat apa variabelnya, kita lihat misalnya produktivitas per tahunnya, ya, atau mungkin juga ke bisa nilai rendemen minyak yang dihasilkan, atau minyak CPO-nya atau crude palm oil, gitu. Ya, sebentar saya cek apa ada yang sedang ingin masuk lagi ya, sebentar. Ada yang masuk lagi nih, oke. Oke, ini masih bisa dilihat ya. Tadi ada yang masuk. Oke, nah berdasarkan tujuannya, maka penelitian itu bisa dibagi penelitian yang survei menjadi penelitian yang pendeskripsian gejala, jadi lebih sifat deskriptif, bisa eksplanasi dan eksplorasi. Jadi kebanyakan penelitian survei sifatnya kualitatif. Walaupun tentu saja ada penelitian survei yang menghasilkan penelitian kualitatif. Kalau di bidang pertanian, misalnya kalau Anda melakukan survei karena melakukan pengukuran, maka bisa saja menjadi penelitian yang kuantitatif. Survei tapi kuantitatif. Tapi kalau di ilmu sosial, termasuk di agribisnis barangkali gitu ya, maka biasanya penelitian lebih ke arah deskriptif, kemudian penelitian yang memberikan penjelasan atau eksplanasi hasilnya, atau merupakan yang bersifat eksploratif. Oke. Nah, karakteristik ilmiah penelitian survei. Yes. Penelitian survei sama dengan penelitian yang eksperimental tetap harus logik. Ya. Dilandasi dengan logik itu artinya dilandasi dengan kerangka pikiran yang nalar, runtut, dan sistematis. Ini karakteristik kajian ilmiah adalah nalar, runtut, dan sistematis. Anda kalau cara berpikirnya runtut, menyampaikannya sistematis, maka mudah sekali dipahami orang. Dan menjadi lebih sederhana, tidak bulat, tidak berputar-putar gitu ya, dan mudah dipahami. Dan yang lebih penting adalah logik, bisa dinalar. Ya. Yang kedua sifatnya adalah deterministik, bahwa penelitian survei bukan saja melukiskan fakta secara deskriptif, namun dapat pula melalui analisis kausalitas atau analisis sebab akibat. Kemudian yang juga bersifat general, bahwa hasil penelitian survei dapat digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas. Dengan melihat sampel populasi, maka kita boleh melakukan generalisasi terhadap karakter suatu populasi yang lebih besar. Penelitian survei juga bersifat parsimonius, artinya bahwa dalam waktu singkat dapat menghasilkan banyak informasi dan yang dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Parsimonius. Dan bisa juga bersifat spesifik, yaitu berasal dari permasalahan yang dipilih secara spesifik sekali, dan biasanya memang sebaiknya
penelitian apapun, bahkan termasuk penelitian eksperimen, apalagi penelitian survei, harus bisa membatasi skop penelitian, harus bisa spesifik pembahasannya. Ya, semakin spesifik suatu hasil penelitian, semakin spesifik fokus dari penelitian, maka reliabilitasnya atau reliabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian survei bisa dikelompokkan menjadi penelitian survei populasi. Semua anggota dari populasi itu dijadikan responden. Anggota populasi semua dijadikan responden. Diukur, ditanya, kalau memang itu orang ditanya. Kalau misalnya benda atau tanaman atau apa diukur, ya. Orang misalnya orang sakit suhu tubuh diukur suhu tubuhnya dan banyak lainnya. Bisa juga penelitian survei sampel. Ini yang banyak dilakukan. Penelitian dengan mengambil sebagian dari populasi, kemudian hasilnya digeneralisasi pada populasi. Anda juga ingat, kalau misalnya sedang melakukan penelitian eksperimen, ya Anda dalam satu petak itu ada misalnya 100 tanaman, populasi per unit perlakuan 4 kali 4 petaknya misalnya ya, di situ ada 100 tanaman, Anda tidak akan menghitung 100-100-nya, tapi Anda akan Anda akan mengambil 5 tanaman secara diagonal sampling yang dianggap mewakili. Ya, karena kalau 100 tanaman diukur semua, padahal Anda punya banyak unit perlakuan, maka habis waktunya. Ya, jadi kebanyakan menggunakan survei sampel. Desain penelitian survei, gitu ya, harus diingat seringkali bahwa kalau survei itu mau tidak mau menyangkut wilayah. Kalau survei, ya penelitian sosial di Kabupaten Banyumas misalnya, melibatkan berbagai kecamatan, dipilih kecamatan A, B, C, D di Kabupaten Banyumas. Penelitian tentang bidang pertanian yang kuantitatif pun misalnya ingin mengetahui produktivitas varietas padi Ciherang di wilayah Jawa Tengah, maka kita berhadapan dengan wilayah lokasi yang luas. Ya, maka kaitan dengan itu kita karena sering kali harus mengambil sampel, maka ada metode sampling. Ya, desainnya bagaimana nih? Kalau di eksperimen ada random complete design atau rancangan acak lengkap. Ada juga random completely block design atau rancangan acak kelompok lengkap. Ada juga bisa dengan split plot design, ya. Bisa juga dengan Latin design, bisa juga petak terbagi dan sebagainya. Di penelitian survei juga ada. Kenapa kita harus juga mengelompokkan, memastikan bahwa segala heterogenitas lokasi penelitian itu bisa diperhitungkan dalam analisis. Heterogenitas lokasi penelitian kalau eksperimen bisa dianalisis menggunakan ANOVA, ada ulangannya, ada blok pengaruh blok, ya, ada pengaruh kalau buku jurusan Latin ada pengaruh baris dan pengaruh kolom diperhitungkan. Pada penelitian survei juga dilakukan hal yang sama. Yang pertama adalah misalnya dengan desain longitudinal. Pada desain ini, proses pengumpulan data terhadap masalah tertentu dan dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi menggunakan desain longitudinal, yaitu apabila pengumpulan data atas masalah tertentu harus dilakukan dalam waktu yang lama.
Ada ke tipe yaitu menggunakan trend study. Kita melihat kecenderungan. Kita minggu kemarin sebelumnya kita belajar tren, ya, menggunakan analisis regresi. Ya, kemarin belum sempat saya ajarkan bagaimana Y, X dan sebagainya. Nanti minggu depan saya ingatkan lagi untuk ke regresi. Bahwa kita bisa melihat tren selama sekian tahun, datanya seperti apa. Di penelitian survei juga ada, namanya trend study. Desain longitudinal trend study. Bisa juga dengan menggunakan cohort study. Adalah hampir mirip dengan trend study, tapi dengan responden yang spesifik, yang mempunyai karakteristik tertentu. Bisa juga dengan panel study. Adalah memilih suatu kelompok sampel yang bisa diteliti 2 kali atau lebih, terus menerus untuk dilihat trennya, ya. Dengan menjadi dia orang yang dipilih sebagai panel, orang itu terus menerus. Alternatif selain menggunakan desain longitudinal, bisa juga dengan menggunakan desain cross sectional, ya. Jadi saya pada kuliah hari ini saya tidak ingin menyampaikan teori-teori, karena teori itu juga penting. Tidak selalu bahwa perancangan percobaan itu harus dengan kita bergelut terus dengan hitung-hitungan gitu ya. Tapi pemahaman itu ke rancangan itu seperti apa, itu juga sangat penting. Sehingga kita bisa kalau nantinya melakukan penelitian, tahu betul ruh dari tujuan penelitian itu ngapa. Tidak hanya sekedar bisa ngitung, ya. Baik, apalagi kalau hanya sekedar memakai program software analisis, ya. Kita tidak ingin mahasiswa kita hanya sekedar bisa menganalisis tapi tidak memasukkan angka ke software, bukan menganalisis malah, ya, tapi tidak tahu maknanya itu apa. Sehingga kalau mau melakukan penelitian bingung. Padahal yang penting adalah tahu teori penelitian. Kalau saya misalnya saya harus melakukan penelitian ini, sebaiknya eksperimen atau survei, ya, gitu. Terus kalau eksperimen, bagaimana caranya, ya, rancangannya apa kalau pelakuannya seperti ini. Kemudian kalau survei bagaimana, ya. Jadi itu yang juga sangat penting dipahami sebelum nantinya seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian. Oke. Selanjutnya, desain cross sectional, di mana pada desain ini survei dilakukan terhadap kelompok responden atau sampel tertentu dalam waktu yang relatif pendek, ya kan. Kalau yang longitudinal itu yang waktunya panjang, kalau yang cross sectional itu yang waktunya pendek. Oke. Inilah langkah-langkah penelitian survei secara umum. Yang pertama adalah formulasi masalah penelitian. Mohon izin saya mau minum, ya. Tentu saja di dalam penelitian apapun, penelitian eksperimen maupun penelitian survei, harus dirumuskan dulu masalah penelitiannya. Apa sih sebenarnya masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian yang kita lakukan? Pertanyaan apa sih yang ingin kita jawab dengan melakukan penelitian survei? Ya, ke animo masyarakat terhadap masakan atau olahan pangan tertentu atau produk mie instan tertentu. Saya ingin tahu apakah banyak yang suka atau enggak dengan produk mie terbaru ini misalnya. Masalah yang ingin diteliti, maka kemudian saya bisa mendesain metode penelitiannya dengan misalnya survei misalnya. Kedua, menyusun kerangka teori dan mengajukan hipotesis. Wajar sekali bahwa tidak semua pertanyaan penelitian, tidak semua hal yang ingin kita ketahui itu hanya bisa dipecahkan melalui tindakan penelitian, baik survei maupun eksperimen. Sangat mungkin sekali
Kalau kita ingin tahu hal tertentu, kemudian hanya dengan membaca buku, membaca literatur, sudah terjawab permasalahannya. Ya, kalau sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya dan sudah dibutuhkan, ngapain kita melakukan tindakan penelitian? Itu pentingnya diantaranya mengapa kita melakukan telaah pustaka. Telaah pustaka dibutuhkan untuk barangkali bisa menjawab secara langsung permasalahan penelitian atau masalah yang sedang ada di kepala seorang peneliti. Oh, ternyata berdasarkan Mr. Bla 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 tahun 2015 setelah ditemukan jawabannya dan sebagainya. Nah, atau apabila ternyata setelah dilakukan telaah pustaka belum ada yang melakukan penelitian itu, minimal kerangka teori ini tetap dibutuhkan dalam rangka membantu seorang peneliti untuk menyusun penelitian, menyusun metode penelitiannya. Bagaimana metodenya? Berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Ya. Kemudian berdasarkan teori itu, maka seorang peneliti bisa membuat hipotesis atau jawaban sementara. Jawabannya kira-kira seperti ini. Kemudian kaitannya dengan penelitian survei, kalau sudah punya teorinya, maka kita bisa menentukan teknik samplingnya. Hati-hati kalau di eksperimen kita bisa menentukan metode rancangannya, perlakuan yang diberikan, dosisnya berapa, jenisnya seperti apa, kemudian kombinasi perlakuan. Kalau di eksperimen. Tapi kalau di survei, kita begitu tahu kerangka teorinya, mengajukan jawaban sementara atas permasalahan penelitian, kemudian kita memikirkan teknik samplingnya apa ya untuk mendapatkan data. Kalau di eksperimen, apa rancangannya seperti apa untuk mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada survei, sama, kita juga berkepentingan untuk mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi dengan pertanyaan teknik samplingnya apa nih sekarang? Bagaimana cara saya mengambil data? Karena kita tahu di alam kondisinya sangat heterogen. Iklim juga sangat heterogen, suhu sangat heterogen, jenis tanah juga sangat heterogen. Kalau itu hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Otomatis tanaman yang ditanam di iklim yang berbeda, tanaman yang ditanam pada jenis tanah yang berbeda, tanaman yang ditanam pada microclimate yang berbeda, mesti hasilnya walaupun varietasnya sama juga produksinya juga akan berbeda. Kualitasnya dan kuantitas produknya juga akan berbeda. Ya, sehingga kita perlu melakukan bagaimana ya agar saya bisa melakukan pengelompokan sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang saya ambil itu bisa dipertanggungjawabkan mewakili kondisi alam yang sebenarnya. Maka kita memikirkan teknik sampling. Yang keempat, kemudian menentukan metode pengumpulan data. Bagaimana nih mengumpulkan datanya? Wawancaranya metode apanya nih kalau itu wawancara? Ya, tanya petani, pendidikannya dikelompokkan dulu biar karena tidak semua petani mungkin paham dengan pertanyaan, mungkin harus dikelompok-kelompokkan dengan umurnya juga. Untuk memastikan bahwa orang responden itu paham atas pertanyaan yang kita sampaikan. Atau metode pengumpulan kalau kuantitatif kita melakukan pengukuran gitu ya. Bagaimana nih pengukurannya? Kemudian yang kelima sama dengan penelitian lain yaitu dengan melakukan analisis data. Kemudian analisis data, kemudian melakukan di sini ada yang kurang melakukan interpretasi data setelah dianalisis, dilakukan interpretasi data, kemudian diambil kesimpulannya. Ini kira-kira gambaran sepintasnya bisa saya ketikkan ya.
Oke, ada permasalahan, kemudian bisa kita buat judulnya, kemudian dari permasalahan kita bisa menyusun latar belakang penelitian, kemudian merumuskan masalahnya. Hasil merangkap perusahaan, kemudian kita bisa menyampaikan tujuan penelitiannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Dari perumusan masalah dan tujuan penelitian dan sebagainya ini, kemudian kita menyusun kerangka teorinya, menyusun hipotesisnya tadi. Dari permasalahan kita bisa membuat judul penelitiannya. Judul penelitiannya kita bisa menjelaskan bagaimana, kenapa saya memilih judul itu, latar belakangnya apa, mengapa topik yang kita pilih itu, mengapa kita melakukan survei tentang hal dan sebagainya. Kemudian bagaimana kondisi hal yang diteliti sampai saat ini, apakah sudah dilakukan penelitian atau belum, kemudian kita merumuskan masalah. Masalahnya sebenarnya apa sih? Kemudian kita mau melakukan penelitian yang apa tujuannya, dan seterusnya. Karena mungkin sekali dari banyak masalah ini tidak semuanya akan bisa dipecahkan oleh penelitian yang kita lakukan. Maka kita memilih masalah. Saya hanya akan memilih yang masalah A, B. Yang C, D, E, F saya tidak tahu karena bukan bidang saya gitu. Nah, sehingga tujuan penelitiannya juga disesuaikan. Kemudian manfaat penelitiannya seperti apa? Dari ini kemudian kita bisa menyusun kerangka teori dan hipotesis. Yang bisa dilakukan melalui kajian teoritik, ya, dijawab dengan kajian teoritik atau melakukan kajian empirik dengan melakukan penelitian. Kemudian dari sini kita bisa menyusun metode penelitian. Karena ini penelitian survei, kita bisa variabel yang akan kita ukur apa saja. Misalnya petaninya, umur petani, pendidikan petani, gitu ya, ke data instrumen. Kemudian populasi sampelnya mau berapa, tempat waktunya kapan, metode pendekatannya seperti apa, dan terakhir kita melakukan pengumpulan data dan analisis data untuk kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dan saran. Oke. Dan setelah dilakukan pembahasan dan melihat data-data yang diperoleh. Prosesnya hampir sama dengan di eksperimen, kecuali ini tidak melakukan perlakuan secara khusus, tapi mengambil data langsung dari lapang. Maka metodenya bukan metode tata letak melalui tata letak unit perlakuan seperti di eksperimen, tapi menggunakan metode sampling. Oke. Sekarang metode sampling, contohnya ya, metode sampling itu sangat-sangat penting untuk penelitian survei. Karena kalau kita salah mengambil sampel, maka salah data yang kita peroleh, maka kesimpulan, kalaupun itu kemudian dilakukan analisis, ya, kemudian diambil kesimpulan, kesimpulannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena salah metode sampling, salah sampelnya, salah outputnya. Yang pertama adalah simple random sampling. Saya kira ini sudah sedikit disampaikan pada pelajaran statistik. Dikatakan simple karena pengambilan sampel dilakukan secara acak, random, tanpa memperhatikan strata atau kelompok-kelompok yang ada di dalam populasi tersebut. Pokoknya semua anggota populasi dianggap homogen atas perspektif atau atas kondisi tertentu. Ya, tidak ada individu yang sama, tapi homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Sampling, maksudnya sampel diambil sampel sebanyak n elemen, sampel sebanyak n elemen diambil dari populasi yang besarnya pakai n besar. Dengan asumsi semua elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Ya. Sampling itu harus sifatnya random. Kalau ada 1.000 anggota, maka harus dipastikan bahwa ke 10.000 anggota itu mempunyai kesempatan yang sama untuk
kemungkinan diambil sebagai sampel. Ini yang disebut dengan simple random sampling. Sangat sederhana. Bagaimana cara saya mendapatkan? Nah, yang penting adalah ini, estimasi rata-rata populasi, rumusnya gitu ya. Y rata-rata, kalau saya mengambil rata-rata adalah total Y dari kemudian dibagi N. Jadi N rata-rata misalnya kalau ada 100 individu dalam populasi, kemudian masing-masing individu mempunyai performance Y1, untuk ke individu 1, Y2 untuk individu 2, Y3 untuk individu 3, sampai dan seterusnya sampai Y100 untuk individu ke 100, maka rata-ratanya Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sampai dengan Y100 dibagi N100. Estimasi rata-rata populasi. Kalau samplingnya betul, pengelompokannya betul, kalau kita cara menerapkan metode surveinya, stratified-nya, pengambilan sampelnya betul, Y-nya, Y rata-rata ini tidak akan beda jauh dari Y tiap individu. Ya. Artinya simpangan antara individu satu dengan individu yang lain biasanya tidak besar. Kalau itu terjadi berarti samplingnya sudah bagus. Tapi kalau simpangan antara nilai rata-ratanya dengan nilai Y tiap individu lewat jauh, berarti samplingnya tidak bagus. Ya. Tidak cukup homogen di dalam setiap subsampel. Ada batas kesalahan, ya batas kesalahan estimasi. Itu nanti juga kita ukur apa itu batas kesalahan estimasi. Ukurannya sama dengan kita dalam bersurvei yang bisa kita lakukan adalah analisis estimasi, tidak bisa eksak sekali, ya. Nah, batas kesalahannya adalah sama dengan B itu sama dengan 2 di akar, S-nya adalah standar deviasi dari data varian, kemudian dibagi N itu adalah N jumlah populasi sampel, ini N total, ini N yang digunakan sampel, dan seterusnya. Misalnya batasnya bisa dihitung semuanya. Ya. Ini standar deviasi adalah diketahui dari sebaran data. Kalau saya punya Y1 sampai Y100, kemudian dibagi 100 untuk menentukan Y rata-rata, kita juga bisa menghitung kalau saya punya data Y1 sama dengan berapa, Y2 sama dengan berapa, dan seterusnya, maka saya bisa menghitung standar deviasi. N besar adalah total jumlah individu dalam populasi yang sebenarnya. Ini adalah individu yang diambil sebagai sampel, sehingga batas kesalahan estimasi bisa diperhitungkan. Nah, okay. Kemudian jumlah estimasi jumlah total populasi bisa kita hitung juga dengan rumus R sama dengan tadi N-nya adalah total populasi, Y-nya rata-rata tadi kita bisa berhitung, ini adalah N sampel, ini juga tadi sudah dihitung, Y1 tambah Y2 tambah Y3 dan seterusnya kali N. Kita bisa menghitungnya di sini. Tadi ini yang batas kesalahan estimasi sama dengan itu ya. Terus kan ini batas untuk batas kesalahan estimasi yang dua ini hampir sama caranya. Dengan S standar deviasi dari data. Kemudian ini adalah estimasi rata-rata populasi, dan kalau ini adalah estimasi total populasi, ya bedanya di sini, sehingga ini adalah estimasi data estimasi untuk populasi ini adalah rata-rata, ini adalah estimasi rata-rata populasi, ini ke estimasi batas kesalahan estimasinya. Kemudian yang ini adalah ke estimasi jumlah total populasi dan kesalahan estimasinya. Ini adalah estimasi jumlah sampel N
dan sekian, dB sekian. Nanti bisa ini B-nya tadi adalah ini ke apa namanya? Ke batas kesalahan ya, jadi itu. Kemudian ke estimasi proporsi populasi bisa juga kita hitung. Nih, mari kita lihat contohnya. Ke ini bisa kita lihat ya. Jadi contoh soalnya, sampel acak sebanyak 100 keluarga di kota A. Ada 100 keluarga di kota A. Menunjukkan bahwa rata-rata volume konsumsi air, ini misalnya dari PDAM gitu ya, melakukan survei ini, adalah 12,5 meter kubik. Ya, dengan S kuadrat, variannya sama dengan ke 1252. Oke. Jika jumlah populasi kota tersebut adalah 10.000 keluarga, tadi ini dari sampel acak gitu ya, diambil sampel, melakukan penelitian survei terhadap 100 keluarga. Acak milih di kota Purwokerto, pelanggannya ada 10.000, tapi dipilih 100 keluarga. Acak. Nah, setelah dari ini ternyata Y rata-ratanya adalah 12,5 di populasi. Dengan S kuadrat sama dengan 1252. Estimasi kesalahan kan, standar deviasi. Standar deviasi dari data 1252. Jika jumlah populasi di Kota Purwokerto 100.000 tadi sudah saya sampaikan, hitunglah estimasi rata-rata konsumsi per hari keluarga di kota A dengan batas kesalahannya. Nah, ini misalnya gitu. Coba dihitung, lakukan sampel. Misalnya Anda mendapat proyek dari PDAM Purwokerto untuk menghitung berapa sih ke konsumsi air per hari di kota Purwokerto, dan kalau sudah tahu tingkat kesalahannya berapa itu gitu ya. Ya, maka karena penduduk kota Purwokerto banyak, misalnya 100.000, Anda tidak akan mungkin melakukan sensus. Kalau melakukan sensus gampang ya, datanya rata-rata semua. Nah, kemudian Anda ngambil 100 keluarga karena misalnya proyeknya tidak besar, biayanya tidak besar, tidak mungkin 100.000 orang, 10.000 orang ditanya semua. Ngambil aja 100 biar cepat selesai sesuai dengan anggaran penelitiannya misalnya. Dan ternyata datanya seperti ini, ke rata-ratanya 12,5 dengan standar estimasi standar deviasinya sekitar 1252. Tanyanya, yang sebenarnya di Purwokerto berapa ya? Nah, tanpa harus melakukan sensus. Nah, itu contohnya Anda nanti bisa dihitung. Coba gitu ya. Ini ada estimasi rata-rata populasi tadi, ada estimasi jumlah total populasi. Ini adalah N, kemudian juga coba bisa dihitung nggak nanti ya. Kemudian yang kedua adalah dengan stratified random sampling. Tidak hanya sekedar yang pertama tadi simple, tapi yang sekarang adalah stratified, dibuat strata, yaitu dengan membagi populasi menjadi beberapa strata yang masing-masing tidak saling overlap. Jelas batas antara sampel yang antara strata yang satu dengan strata yang lain. Kriterianya apa antara yang membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan kemudian dilakukan sampling secara acak pada setiap strata. Setelah dikelompok-kelompokkan seperti blok gitu ya, seperti rancangan acak kelompok, dikelompok-kelompokkan, kemudian dari setiap kelompok diambil sampelnya. Hampir seperti RAKL, rancangan acak kelompok lengkap. Ada pengelompokan. Kalau tadi acak RAKL, RAL, rancangan acak lengkap, diambil random betul.
Alasan pembagian yaitu pembagian dalam strata akan menurunkan galat atau error percobaan dibandingkan dengan simple random sampling. Ya, kalau simple random sampling tidak mempedulikan kemungkinan adanya kondisi ke tempat yang disurvei yang berbeda. Tapi dengan stratified random sampling diharapkan errornya akan semakin kecil karena kita memperhitungkan perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi lain di lapangan. Biaya operasi dapat lebih kecil dengan stratifikasi. Oke, sebentar saya ngecek dulu. Oke. Sebentar ya, ini kan saya lagi juga harus online di tempat saya izin keluar dari penelitian lain dulu. Belajar tidak sebanyak mungkin agar lebih siap dan relevan